Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami datang di bawah kaki Bapa. Kami berterima kasih buat segala anugerah-Mu, kasih setiamu Bapa, penyertaan-Mu. Bahkan Engkau sudah menolong kami sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Lebih lagi Bapa, sebelum kami mulai aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang selalu menjadi pedoman, penuntun dalam kehidupan kami, menjadi pelita agar kehidupan kami selalu kehidupan yang memudahkan nama-Mu Bapa. Urapi kami semua, baik yang mendengar maupun hamba-Mu. Urapan Allah Roh Kudus yang beracara, pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saya dipuji ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Dikatakan di situ, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini perkataan Yesus sendiri yang mengingatkan kita bahwa setiap siapapun orang yang ingin mengikut Dia, dikatakan ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ada hal, kalau kita mengakui bahwa kita percaya Yesus, atau kita mengakui kita selalu mau mengikuti Yesus, ada hal yang perlu diperhatikan, yang diingatkan kepada kita sendiri. Dan ini perkataan Yesus, harus memikul salib, menyangkal diri. Dan dikatakan menyangkal diri. Menyangkal diri ini berbicara bagaimana mengorbankan diri, berbicara bagaimana, bukan lagi berbicara tentang identitas dirinya kita, statusnya kita, tetapi ini berbicara bagaimana kita menyangkal diri kita adalah merendahkan diri, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Jadi dikatakan ini menyangkal diri, bukan lagi kita yang kita urus kemauan kita sendiri, tetapi nilai standarnya itu diturunkan. Dikatakan menyangkal diri, melupakan diri. Jadi bukan kepentingan kita lagi, bukan maunya kita lagi, tetapi di sini Kristus. Jadi kemauannya Kristus, penyangkalan diri, mengorbankan diri. Berbicara pengorbanan itu tidak gampang, tapi itulah yang Tuhan mau, bahwa mari kita menyangkal diri kita. Dan kedua dikatakan memikul salib. Memikul salib ini adalah suatu tanggung jawab bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih lagi kalau kita katakan kita pengikut Kristus, kita harus rela pikul salib. Pikul salib berbicara bukan saja kita mau yang enak-enak saja. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan selalu berpikir mau yang enak saja, maunya yang gampang-gampang saja. Ketika kita berdoa Tuhan langsung jawab, ketika Tuhan ini tidak. Tetapi di sini berbicara bagaimana proses ketika memikul salib. Yesus saja ketika dia mau disalibkan, dia katakan kehendak-Mu yang jadi, kehendak Bapa bukan kehendak saya. Dan ini dikatakan pikul salib. Pikul salib, memikul salib, dan ikut aku. Ini yang dipesankan Tuhan, bahwa Yesus pesankan sendiri buat orang-orang percaya bahwa menyangkal diri, pikul salib. Pikul salib tidak gampang, tetapi itulah proses yang kita harus hadapi ketika kita bilang mau mengikuti Yesus. Karena dari proses itu kita akan kuat menghadapi segala apapun, karena kita bukan anak-anak gampangan, tetapi kita anak Tuhan yang harus diproses, yang harus selalu mau dibentuk. Itulah dikatakan pikul salib, merelakan diri selalu mau pikul salib. Tuhan Yesus, dia Raja segala raja, dia turun di atas, dia turun dari tatanya ke bumi, dia rela pikul salib, dia rela menderita karena kita, dan juga diajarkan berbicara pikul salib, berbicara teladan Kristus yang kita harus ambil.
mari bersama-sama. Kalau kita mengakui kita mau mengikut Yesus, kita menyangkal diri dan pikul salib. Jangan kita mau yang enak-enak, yang instan-instan saja. Tapi inilah dikatakan ketika kau mengikuti Yesus Kristus, Yesus, kita harus rela menyangkal diri dan pikul salib. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, perkenalan firman-Mu, biarlah Engkau selalu beracara atas setiap kehidupan kami. Terlebih lagi Bapa, ajar kami untuk selalu menyangkal diri, bahkan pikul salib dalam mengikuti Engkau Bapa. Terlebih lagi Bapa, beri kami hati-Mu, agar kami dapat melakukan kuasa Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.